Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Indriani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Surabaya. Saya akan mempraktekkan topik mata pelajaran matematika dengan materi bangun datar, subpokok bahasan, garis dan sudut. Berikut kegiatan PPL 1 yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Ya, masih semangat ya walaupun sudah siang. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Oke, KM-nya suci mulai disiapkan. Kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadirannya. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang absen ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video ya, di mana kalian harus menyimak dan mengamati video tersebut ya. Oke, yuk. Selamat menyaksikan ya. Kita perhatikan baik-baik. Oke, sudah kalian simak videonya? Kalian sudah amati ya videonya? Nah, kira-kira apa yang pertama kalian amati pada video tersebut? Apa? Ada bentuk segitiga ya. Kemudian ada bentuk apa lagi? Ada persegi ya, dan ada jalan-jalannya juga. Nah, semuanya itu termasuk apa? Termasuk bangun ya. Nah, pada kegiatan hari ini kalian akan menganalisis sifat-sifat dasar dari bangun datar ya, terutama lebih kepada garis dan sudut ya. Nah, masih ingat tidak waktu kalian SD pernah belajar kan matematika ya? Nah, pernah belajar tentang bangun bangun datar? Nah, apa saja yang kalian pelajari saat sedang SD? Persegi panjang, apalagi? Layang-layang, jajaran meja banyak ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bangun. Saya juga akan membahas tentang materi bangun datar ya, tapi akan lebih kepada garis dan sudutnya. Oke, nah Ibu akan menampilkan materi pada hari ini ya. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang bahan ajar bangun datar, garis dan sudut ya. Nah, di sini coba kalian ada yang tahu tidak apa itu garis? Apa? Garis itu bentuk tegak lurus ya, bisa. Tapi lebih tepatnya ya, garis adalah bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah,
berbeda. Ya. Nah, kemudian juga ada sinar garis. Sinar garis itu garisnya itu dimulai dari satu titik dan memanjang secara tidak terhingga. Jadi dia bisa panjang. Ya, bisa panjangnya lebih yang diinginkan, ya, tak terhingga. Tetapi hanya dalam satu arah, ya. Jadi nggak bisa main belok-belok aja. Jadi kalau miring ya jadi main terus, ya. Tapi dia tak terhingga. Kita lanjutkan kepada sudut. Siapa yang tahu apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau garis yang saling berpotongan, yang titik pangkalnya berimpit atau sama, ya, itu disebut dengan sudut. Nah, sudut juga ternyata ada bermacam-macam, ya. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip dia memiliki besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat, ya. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Ini sudut lancip kurang dari 90 derajat besar sudutnya. Nah, kemudian ada juga sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini dia bentuknya seperti ini, ya. Dia besar sudutnya itu 90 derajat, tepat 90 derajat, atau kalau dalam lingkaran dia seperempatnya lingkaran, ya. Nah, kemudian ada juga sudut tumpul. Kalau sudut tumpul dia bentuknya itu lebih besar dari sudut siku-siku, ya, karena besar sudutnya juga lebih besar dari sudut siku-siku. Dia lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat, ya. Nah, oke, sekarang coba kalian amati benda di sekeliling kalian. Contohnya meja dan papan tulis, ya. Nah, papan tulis dan meja dia memiliki sudut tidak? Ada, ya, ada sudutnya, ada 4 sudut masing-masing. Nah, kalau menurut kalian dari kedua benda tersebut, papan tulis dan meja itu termasuk sudut apa? Sudut siku-siku. Ada yang menyebutkan sudut yang lain? Kenapa sudut siku-siku? Karena besar sudutnya itu setara dengan 90 derajat, seperempatnya lingkaran. Oke, ya, sampai sini paham? Oke, untuk yang berikutnya kalian membentuk kelompok belajar, ya. Oke, yuk. Kelompok 1 sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 1 yang mana? Ini. Oke, sudah dengan anggotanya. Nah, mungkin ya. Kelompok 2.
dan sudutnya. Yang nomor 1, segmen garisnya yang berbeda sejalannya dengan jenjang AB, BE, CD, DA. Yang bagian B ada dua, yang bagian B persegi OP, PI, IR, RO. Yang bagian C segitiga biru JK, KL, LJL. Yang sudut bagian A yang ADC sudut pandang, yang bagian B EHI sudut siku-siku, yang bagian C OPI sudut tumpul. Yang kedua segmen garis bagian A segitiga merah DD, GF, FD. Bagian D jajar berjajar D, DF, FH, bagian C segitiga kuning FH, sudut bagian A FGH sudut siku-siku, bagian B DEF sudut siku-siku, bagian C IRP sudut bandung. Oke, demikian tadi itu presentasi dari temannya. Nah, dari hasil presentasi ini ada yang sama tidak jawabannya atau berbeda? Enggak. Hah? Sama nggak? Sama. Berbedanya di mana? Ada yang berbeda kan jawabannya? Ada yang berbeda dengan kelompok yang pada di depan, kelompok 2? Sama semuanya? Hasilnya? Oke, ya. Semangat dan dukungan untuk kelompok 2. Kelompok 1 akan menjelaskan garis dan sudut. 1. Segmen garis jajar genjang A, B, C, D, E, A. Garis persegi RO, OP, PI, IR. Segitiga biru JK, KL, LJ. Sudut untuk sudut ADC sudut tajam, bentuk sudut EHI sudut siku-siku, sudut OPG sudut tumpul. Segmen garis segitiga merah DF, FG, GD. Jajar genjang KF, FJ, DI, IH. Persegi AB, BC, CD, DA. Bentuk sudut DFG sudut siku-siku, bentuk sudut MMO sudut wajib, bentuk sudut FGH sudut tumpul. Yang ketiga segmen garis segitiga umum KL, LM, MO, MA. Jajar genjang AD, DE, FE, persegi FE, DG, GH. Sampai sini. Ini akan kita ulas lagi ya. Coba kita langsung lagi materi pada hari ini. Ya, apa yang dimaksud dengan garis? Cung, siapa yang mau menjelaskan apa itu garis? Oke, apa? Garis adalah bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya. Oke, garis itu adalah bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya. Kemudian coba apa yang dimaksud dengan ruas atau segmen garis? Ya? Oke, betul. Ruas atau segmen garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Kemudian, kalau sinar garis, siapa yang mau
garis dan sudut ya. Ibu cukupkan sekian ya. Kalian jangan lupa pelajari lagi di rumah supaya lebih paham lagi ya. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas